segala cara dilakukan setan agar kita masuk dalam jebakannya. Dia datang menggoda dari hadapan. Jika tak mampu, dia hadir dari belakang. Dia datang merayu dari kanan. Andai tak sanggup, dia tiba dari kiri. Seperti itulah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Sirajut Thalibin jilid 1 halaman 312 disebutkan bahwa banyak strategi setan menggoda manusia, terutama dalam ibadah sholat. Ada dengan cara ayat murana bitakhir. Dia menyuruh kita untuk melambat-lambatkan sholat. Ketika azan berkumandang, bentar lagi aja, kan baru azan. Azan udah selesai, kan belum qomat. Udah qomat, santai aja, masih rakaat pertama kok. Ada dengan cara ayat murana bil ajalah. Dibisikkannya agar kita melakukan salat cepat-cepat. Seperti
mengatakan, adapun makna ayat, aku akan mendatangi mereka dari hadapan adalah, aku akan meragukan mereka terhadap urusan akhirat mereka. Aku datang dari belakang. Maksudnya, aku akan membuat mereka cinta terhadap dunia. Aku datang dari kanan. Tujuannya, aku akan mengaburkan mereka dari urusan agama. Dan aku datang dari kiri, artinya aku akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan. Yang kedua, tipu daya setan itu sangat halus, seperti mengalirnya darah dalam tubuh. Karena itulah dia selalu sukses dalam melancarkan aksinya. Semoga Allah melindungi kita semua dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Inilah yang dapat Fadila sampaikan. Buah kedandang, buah betik, walaupun angkong tetap cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fatira. Ayo Fatira pakai maskernya dulu ya. Aduh, ya Ini dia Allah. yang cantik tapi ompong itu ya. Aduh, tapi penampilannya menggelegar ini. Kecil-kecil. Bisa nggak? Sambil rawit. Nah, oke. Dibantu Kak Elvi. Sudah ya. mandiri dia kan. Kak Riza bisa minta Fatira bacain pantun yang terakhir nggak? Itu luar biasa pantunnya. Kak Albi kan jadi tahu kan. Aduh, ulang. Mau diulang Kak Riza ya. Buah kedandang, buah batik. Gimana lanjutannya? Buah kedandang, buah betik, walaupun angkong tetap cantik. Masya Allah. Valid deh ya, valid no debat kalau istilah zaman sekarang ya. Luar biasa. Kecil-kecil suaranya menggelegar lantang sekali ya. Luar Tapi biasa. Alia tahu dari mana? Kalau ada ibu-ibu yang sholatnya di antara iklan, tahu dari mana coba Alia? Ayo. Suka nonton ya. Ya udah jangan diganggu nanti Iya, dia gua. hilang fokus. Hilang. Kak Sohadi boleh komentarinya terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih. Karena ini lagunya lagu favorit Kak Sohadi ya. Bang Riza. Kayaknya Bang Riza lebih hafal ya. Oke, Fatira. Assalamualaikum Fatira. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, alhamdulillah Fatira telah menyelesaikan tausiahnya dengan baik ya. Itu udah luar biasa. Kakak melihat penampilan Fatira sangat energik sekali, persiapannya matang ya. Dalam pembacaan ayatnya sangat berhati-hati sekali tapi lancar. Gitu. Makharijul hurufnya bagus ya, harmonisasinya ada. Antara ekspresi, intonasi ya, penguasaan panggungnya oke. Nah, catatan dari kakak sedikit saja. Yang paling pertama, Fatira harus perhatikan itu durasi. Ya, durasi. Penampilan Fatira itu durasinya 7 menit 58 detik. Lebih ya Kak Sohadi. Lebih, Lebih iya. dari waktu yang diberikan. Sehingga ini perlu untuk diperhatikan. Selanjutnya, itu terkait Fatira membahas tentang ada kitab ya, menyebutkan kitab. Itu alangkah baiknya, saran dari kakak itu disebutkan penulisnya. Penulisnya dari kitab Sirajul Talibin itu Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jamkas Kediri. Nah, sehingga ini kan sederhana saja, tapi alangkah baiknya kita sebutkan penulisnya, pengarangnya. Jadi kita tahu ya, nanti kita tahu sumber kitab atau rujukan yang Fatira gunakan dalam materi tausiahnya. Itu salah satu ulama Nusantara ya. Iya, Kak benar Sohadi. sekali. Ada yang menyebutkan kalau Kediri. Iya, dari Kediri. Iya, berasal dari Kediri. Dan terakhir itu pada poin 1 dengan cara ayat murona bit takhir ya. Fatira itu baca dari bit takhir. Itu dia. Jadi di situ saja sedikit ya, sedikit. Tapi secara keseluruhan dah luar biasa, lagunya bagus. Iya.
Ya, Favorit Kak Suhadi itu lagunya Fatira. sama kayak LP juga. Tapi kayaknya Kak Elvi deh yang paling memfavoritkan. Oke aja semuanya. Oke. Bisa. Oke, sukses selalu ya Fatira. Oke. Mantap. Mantap. Nah, ini komentar positif untuk penampilan dari Fatira. Kita Betul. mau dengar juga kalau dari Kak Irham bagaimana nih penampilan dari adik kita yang cantik. Dari Ompong, sisi jangan diulang-ulang dong Kak Elvi. Ntar Karena nambah ompong. Nambah lagi. Oke. Tapi cantik, tapi keren, tapi bagus. Oke. Luar biasa. Gimana Kak Irham? Terima kasih Kalbi dan Kak Rizal. Assalamualaikum Fatira. Waalaikumsalam Ustaz. Umur Fatira berapa? 7. 7 tahun. Masya Allah. Umur 7 tahun tapi penyampaiannya, cara penyampaiannya kayak seorang dokter. Wow, luar biasa, Luar biasa. Masya Allah. Masya Tapi boleh Allah. nanya nggak Kak Irham? Iya. Apa alasan Kak Irham mengapresiasi penampilan Fatira seperti penampilan dokter? Iya. Kenapa? Karena cara menyampaikannya sangat luar biasa, terutama dari segi penyampaian strategi setan dalam menggoda manusia tadi. Dibacakan caranya dengan dalil, kemudian diterjemahkan, kemudian dikasih contoh. Jadi penonton bisa langsung memahaminya. Jadi terpotong-potong gitu. Nah, kalau ada orang menjelaskan secara keseluruhan sehingga sulit untuk memahami. Fatira disampaikan secara poin-poin. Nah, jadi tertengah-tertengah itu sangat luar biasa. Jadi penyampaiannya kayak seorang dokter, ya. Masya Allah, Jadi pemasaran materinya luar biasa. luar biasa. Dan materi yang disampaikan juga kuat dengan penuh dengan dalil-dalil, ya. Ada kitabnya, ada Al-Qur'annya, ya. Cuma ya seperti yang dikatakan Kak Sari tadi, tambahkan penulisnya siapa. Ya, kalau kita membaca atau membahas sebuah kitab, sampaikan penulisnya. Sama kayak kalau kita membacakan hadis, sampaikan perawinya. Kalau kita membacakan kitab, sampaikan penulisnya siapa. Ya, itu saja. Kemudian materinya kan tentang strategi setan dalam menggoda manusia. Kalau secara keseluruhan materinya bagus, cuma alangkah bagusnya sampaikan langkah kita dalam menghadapi strategi setan itu apa? Itu judul, satu lagi judul nih Iya. Irham kayaknya ya. Kalau tadi kan fokus strategi, Iya, nanti ke depannya strategi. langkah-langkah Nah. menghadapi strategi setan Jadi ya. Kak Iya, Irham betul. itu Iya. adalah strategi Strateginya. Fatira biar Kak Irham penasaran. Penasaran. Supaya satunya Iya. juga Nanti lagi. kalau ditambah langkah-langkahnya Kak Irham waktunya makin panjang. Seperti Kak Sodi sampaikan, kita bela ya. Kita bela. Iya, Pokoknya kita maksudnya lawan gini. Kak Irham hari ini. Iya, maksudnya gini. Jadi kan strategi setan dalam menggoda manusia. Jadi semuanya kan strategi semua tadi. Alangkah bagusnya di kesimpulan jangan disampaikan lagi strategi setan tadi, tapi sampaikan bagaimana langkah kita menghadapinya. Sedikit saja sehingga kita bisa paham. Itu kan hanya strategi. Sementara langkah kita dalam menghadapi strategi itu apa yang perlu kita persiapkan gitu. Nah, itu akan lebih kuat lagi materinya. Kemudian tadi seperti yang kakak katakan juga materinya bagus, cuma sayang di waktunya. Jadi besok perhatikan lagi. Makanya jangan terlalu banyak strateginya, tapi di kesimpulannya tadi dipotong lagi. Jangan disampaikan lagi strateginya apa gitu. Baik. Jadi sampaikan langkah kita. Memang waktunya banyak lewat ya, 7 menit 58 detik ya. Hampir 8 menit loh. Jadi besok diperhatikan lagi Iya. dan diperkuat lagi materinya sehingga akan lebih bagus lagi. Baik. Namun secara keseluruhan sukses untuk Fatira. Luar biasa. Catatannya di waktu ya sama Kak Suhadi dengan kesimpulannya kalau bisa ada langkah-langkahnya. Semoga nanti ada judul tausiah Fatira lagi. Anda penasaran? Langkah-langkah menghadapi godaan setan. Anda penasaran menangkan saya di episode selanjutnya? Iya. Gitu ya. Kita berlanjut ke Ustadz Usman. Ustadz, apakah mungkin menampilkan penampilan dengan tausiah yang bisa mengcover judul kita? Sekaligus kesimpulannya dalam waktu yang hanya 5 menit ini, bagaimana Anda memberikan solusinya untuk adik kita ini? Masya Allah, terima kasih Kak Pi sama Kak Rizal ya. Nah, dua penampilan yang sudah kita lihat memang bagus-bagus kedua mereka ya. Terkait apa yang ditanyakan oleh Kak Elvi tadi, nah itu butuh kecekatan sih sebenarnya dalam membuat konsep itu. Jadi ada namanya teknik kuda namanya, kalau di dalam retorika itu ada teknik kuda. Bagaimana kita bisa membuat pendahuluan, isi dan penutup itu lengkap semuanya gitu.
Nah, tapi itu betul-betul harus matang dalam mempersiapkan materi itu dengan kecepatan waktu yang sudah diatur. Nah, itu bisa dipersiapkan oleh mentornya nanti bagaimana bisa dalam hanya hitungan beberapa menit semuanya sudah bisa di-cover. Oke. Nah, untuk adik kita Alia boleh saya berikan apresiasi ya, luar biasa penampilan adik kita hari ini, di mana dari teknik vokalnya, intonasinya, kemudian ada aksentuasinya, artinya penekanan beberapa kali beliau menggunakan gaya tangan untuk mendukung intonasi tadi Kak Rizal. Jadi saya juga salut juga dengan beliau, sangat bagus sekali memainkan gaya bahasa tangannya atau aksi panggung. Dan tetapi yang menjadi catatan bagi kita adalah bagaimana adik bisa atau anak kita bisa untuk menggunakan intonasi yang rendah. Gunanya apa? Ketika nanti tausiah dengan materi yang lain itu sangat bermanfaat sekali. Ya, tidak terbiasa dengan intonasi yang tinggi terus. Memang judul pembahasannya tentang syaitan yang kita benci, maka kita pun ikut seperti membenci. Tetapi sebaiknya di dalam materi ini mesti juga ada dimasukkan materi yang lebih lunak, sehingga ada kesempatan pendakwah itu untuk senyum dan itu mengajak audiens tidak tegang dari awal sampai akhir. Kalau Nggak tadi, ikut ya, kalau tadi apa naik, namanya, Nah, tone-nya naik ya San? iya benar. Biasa. Ustaz aku mau membela Fatira nih, dia Oh. sedang mencoba melembutkan dengan pantun yang di akhir. Itu nggak cukup Ustaz ya? Nah, alhamdulillah sudah dihiasi di akhir ya. Tapi sebaiknya di dalam materi masukkan Oke. sedikit saja. Oke, itu catatan dari Ustaz Usman. Oke. Iya kan Rizal. Ada lagi Ustaz? Itu saja. Itu Insyaallah saja. sukses. Baik, Amin. insya Allah sukses, amin. Tapi boleh jujur nggak, kalau Rizal tadi dengar dari belakang gitu, ngintip-ngintip monitor dari belakang itu sempat merinding loh dengar tausiah dari Fatira ini, karena dia luar biasa sekali, suaranya yang tajam, tapi badannya yang Kecil masih- pas kita lihat ya. Masya Allah, berkali-kali mengatakan Masya Allah ini anak luar biasa sekali ya. Semoga menjadi motivasi deh buat adik-adik Ya. kita di luar sana untuk bisa mencoba untuk belajar bertausiah, karena siapapun pasti bisa Insya Allah. Oke. Sudah dibuktikan oleh Alia Fatira yang masih berusia 7 tahun. Oke, Fatira ada yang ingin disampaikan? Mau minta dukungan kepada orang tua, keluarga? Silakan. Yang buka dukungan Fatira ya. Oke. Biar bisa. Biar bisa lulus sampai selanjutnya. Iya, Amin. amin. Ya Oke. Allah, amin. Terima kasih Fatira. Boleh bergabung dengan teman-temannya? Ya, tepuk tangan sekali lagi yuk untuk adik kita, Alia Fatira. Tapi Apa? suaranya tajam pada saat tausiah aja. Habis tausiah kembali ke Kak Rizal, bayangkan kalau kita lagi ngobrol sama orang, Fatira apa kabar? Aku kabar baik. Enggak, bagus juga Kak Rizal. Jadi menyesuaikan Fatira ya. itu Oke, ya. siap, Keren siap, banget siap. pokoknya Oke, ya. siap, siap. Oke, ya udah, jangan marah-marah. Oke. Jangan marah-marah, tahan emosi, nanti ada judulnya lainnya lagi ya. Baik, kita lanjut ya, Kelvi ya. Oke, Pemirsa,